Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang pola barisan dan deret bilangan. Dan submaterinya yaitu tentang cara menentukan 5 suku pertama. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan soal berikut. Tuliskan 5 suku pertama dari barisan bilangan berikut. Yang pertama, UN sama dengan 4N kurang 5. Nah, perhatikan cara menentukan 5 suku pertamanya. Untuk suku pertama atau U1, diperoleh dari cukup kita ganti setiap N yang ada di rumus UN ini pertama dengan angka 1. Sehingga jadinya sekarang 4 dikali 1 lalu dikurang 5 sama dengan 4 kali 1 hasilnya 4 lalu dikurang 5 dan 4 kurang 5 hasilnya negatif 1. Lanjut untuk suku kedua atau U2 sama dengan 4 dikali N-nya di sini ganti lagi dengan angka 2. Selanjutnya jangan lupa dikurang 5 sama dengan 4 kali 2 hasilnya 8 lalu dikurang 5. Dan 8 kurang 5 kita peroleh hasilnya 3. Lanjut untuk suku yang ketiga atau U3 sama dengan 4. Sekarang ganti lagi N di sini dengan angka 3. Jangan lupa dikurang 5 sama dengan 4 kali 3 hasilnya 12 lalu dikurang dengan angka 5. Dan 12 dikurang 5 kita peroleh hasilnya 7. Lanjut untuk suku keempat. Sama dengan 4. Ini 4 kali N. N-nya ganti. Sekarang dengan angka 4. Lalu dikurang 5. Sama dengan 4 kali 4, 16. Lalu dikurang 5. Dan 16 kurang 5 hasilnya 11. Terakhir yaitu suku kelima atau U5. 4 dikali ganti N di sini sekarang dengan angka 5. Lalu dikurang 5 sama dengan 4 kali 5 hasilnya 20. Lalu dikurang 5 dan 20 kurang 5 hasilnya 15. Maka 5 suku pertama dari barisan angka ini yaitu kita tulis semua angka yang kita peroleh tadi. Pertama, negatif 1. Lalu positif 3, lalu positif 7, lalu positif 11, lalu positif 15, dan seterusnya. Dan ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Sekarang perhatikan untuk soal yang kedua. UN sama dengan 2 dikurang N kuadrat. Tentukan 5 suku pertamanya. Nah, sama halnya dengan soal yang tadi. Pertama kita cari U1 atau suku pertamanya, yaitu U1 sama dengan. Sekarang tinggal kita ganti setiap N yang ada di rumus UN ini pertama dengan angka 1. Maka di sini jadinya 2 dikurang N-nya ganti dengan 1, lalu rumusnya di sini dikuadratkan. Sama dengan 2 dikurang 1 kuadrat hasilnya 1, dan 2 kurang 1 hasilnya 1. Lanjut untuk suku yang kedua atau U2. Sama dengan ganti lagi setiap N yang ada di rumus UN ini sekarang dengan angka 2. Maka jadinya 2 dikurang dalam kurung N-nya ganti. 2 lalu dikuadratkan. Sama dengan 2 dikurang 2 kuadrat hasilnya 4. Dan 2 dikurang 4 hasilnya negatif 2. Lanjut untuk suku yang ketiga atau nilai U3. Sama dengan ganti lagi setiap N yang ada di rumus UN ini dengan angka 3. Maka jadinya 2 dikurang N-nya ganti dengan 3. Lalu dikuadratkan. Sama dengan 2 dikurang 3 kuadrat hasilnya 9. Dan 2 dikurang 9 hasilnya negatif 7. Sekarang kita masuk untuk suku yang keempat atau nilai U4-nya.
sama dengan ganti lagi setiap N yang ada di rumus UN ini dengan angka 4. Maka jadinya 2 dikurang dalam kurung 4 lalu dikodatkan. Sama dengan 2 dikurang 4 kodrat hasilnya 16. Dan 2 dikurang 16 hasilnya negatif 14. Terakhir, untuk suku yang kelima atau nilai U5-nya. Sama dengan ganti lagi N di sini dengan angka 5. Maka di sini kita tulis 2 dikurang dalam kurung 5 lalu dikuadratkan. Sama dengan 2 dikurang 5 kuadrat hasilnya 25. Dan 2 dikurang 25 hasilnya negatif 23. Maka 5 suku pertama dari barisan bilangan ini yaitu hasil yang kita peroleh tadi. Pertama ada angka 1, lalu negatif 2, lalu negatif 7, lalu negatif 14, lalu negatif 23, dan seterusnya. Dan inilah dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Tuliskan 5 suku pertama dari barisan bilangan berikut. UN sama dengan dalam kurung negatif 1 tutup kurung pangkat N. Untuk suku yang pertama terlebih dahulu atau nilai U1-nya. Ingat, pertama tinggal ganti saja setiap N yang di rumus UN ini. Pertama ganti dengan angka 1. Oke, sesuai dengan angka yang ada di sini. Berarti U1 ganti N di sini dengan angka 1. Dalam kurung negatif 1 pangkat 1. Dan negatif 1 pangkat 1 itu hasilnya tetap negatif 1. Lanjut untuk suku yang kedua atau U2. Ganti lagi N di sini dengan angka 2. Maka jadinya negatif 1 pangkat 2. Dan negatif 1 pangkat 2 hasilnya positif 1. Lanjut untuk suku yang ketiga atau nilai U3-nya. Ganti lagi N di sini dengan angka 3. Maka jadinya dalam kurung negatif 1 pangkat 3. Sama dengan negatif 1 pangkat 3 itu hasilnya adalah negatif 1. Lanjut, untuk suku yang keempat atau nilai U4. Ganti lagi N di sini dengan angka 4. Maka jadinya negatif 1 pangkat 4 sama dengan. Nah, perlu diingat, kapan perlu silakan dicatat. Jika bilangan pokoknya di sini angkanya negatif. Oke, lalu pangkatnya di sini genap, maka hasilnya nanti yaitu positif. Sedangkan jika bilangan pokoknya di sini negatif, sedangkan pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya di sini negatif. Nah, itu perlu diingat. Oke. Terakhir, untuk suku yang kelima atau U5 sama dengan negatif 1, ganti lagi N di sini dengan angka 5. Sama dengan, ingat sekali lagi, bilangan pokoknya sini negatif. Di sini pangkatnya ganjil, maka hasilnya akan negatif. Nah, maka 5 suku pertamanya yaitu, tinggal kita salin saja hasil yang kita peroleh tadi. Negatif 1, positif 1, negatif 1, positif 1, dan negatif 1. Dan ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat-sangat mudah sekali. Lanjut sekarang kita masuk untuk contoh soal yang nomor 4. Tuliskan 5 suku pertama dari barisan bilangan berikut. UN sama dengan dalam kurung negatif 1 pangkat N ditambah 2N. Oke, untuk suku yang pertama terlebih dahulu atau nilai U1. Ingat, ganti saja setiap N yang ada di rumus UN ini. Pertama, ganti dengan angka 1. Maka jadinya sekarang, negatif 1 pangkat 1 ditambah 2 kali 1. Sama dengan negatif 1 pangkat 1 hasilnya negatif 1. Lalu ditambah 2 kali 1 hasilnya 2. Dan negatif 1 ditambah 2 itu hasilnya positif 1. Lanjut, untuk nilai suku yang kedua atau U2-nya. Sama dengan dalam kurung negatif 1, ganti lagi setiap N yang ada di sini sekarang dengan angka 2. Maka sini pangkat 2 ditambah 2 kali 2. Ingat N-nya ganti dengan angka yang ada di sini. Sama dengan negatif 1 pangkat 2 hasilnya positif 1 ditambah 2 kali 2 hasilnya 4.
Dan 1 ditambah 4 hasilnya positif 5. Lanjut, sekarang kita cari untuk nilai suku ketiga atau nilai U3-nya. Sama dengan buka kurung negatif 1, pangkatnya di sini perhatikan, N-nya ganti lagi dengan angka di sini yaitu angka 3. Maka di sini negatif 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 3. Sama dengan negatif 1 pangkat 3. Ingat bilangan pokoknya negatif. Lalu pangkatnya di sini ganjil. Maka hasilnya akan negatif. Itu negatif 1 ditambah 2 kali 3 hasilnya 6. Dan negatif 1 tambah 6 hasilnya positif 5. Lanjut untuk suku yang keempat atau nilai U4-nya. Ganti lagi N di sini dengan angka 4. Maka di sini jadinya negatif 1 pangkat 4 ditambah 2 kali 4. Sama dengan negatif 1 pangkat 4. Ingat sekali lagi bilangan pokoknya negatif. Lalu pangkatnya bilangan genap. Maka hasilnya akan positif. Yaitu positif 1. Ditambah 2 kali 4 hasilnya 8. Sama dengan 1 ditambah 8 hasilnya 9. Lanjut terakhir untuk nilai suku kelima atau nilai U5-nya. Sama dengan negatif 1, N-nya ganti dengan angka 5, lalu ditambah 2 kali N-nya ganti dengan angka 5. Sama dengan negatif 1 pangkat 5 hasilnya negatif 1, lalu ditambah 2 kali 5 hasilnya 10. Dan negatif 1 tambah 10 hasilnya adalah positif 9. Maka kita perolehlah 5 suku pertama dari barisan bilangan ini, yaitu hasil yang sudah kita peroleh tadi. Pertama, 1, 5, 5, 9, dan 9. Dan inilah dia jawabannya. Nah lanjut, sekarang kita masuk untuk contoh soal yang nomor 5. UN sama dengan 1 per N kuadrat ditambah 4 per 5. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Hampir sama dengan soal-soal yang tadi. Perhatikan, untuk suku yang pertama atau nilai U1-nya sama dengan ganti setiap N yang ada di sini dengan angka 1. Maka jadinya 1 per 1 kuadrat ditambah 4 per 5. Sama dengan 1 per 1 kuadrat hasilnya 1, lalu ditambah 4 per 5. Sama dengan, perhatikan, tinggal kita kali silang saja. 1 kali 5 hasilnya 5, ditambah 4 kali 1 hasilnya 4, per ribuannya penyebut kali penyebut, 1 kali 5 hasilnya 5. Sama dengan 5 tambah 4, 9, per di bawahnya 5. Sama dengan, perhatikan, karena angka di atas lebih besar daripada angka di bawah, maka angka ini harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya, perhatikan. 9 dibagi 5 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 1. Walaupun kalau kita pakai kalkulator, 9 dibagi 5 itu hasilnya 1, sekian. Makanya di sini kita tulis angka 1 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 5. Sedangkan untuk angka di atasnya diperoleh dari 1 kali 5 hasilnya 5. Sedangkan di sini angkanya 9. Nah, 9 dikurang 5 berapa? Yaitu 4 dan 4 kita tulis di atas sini. Maka suku pertamanya yaitu 1, 4 per 5. Lanjut, sekarang kita cari untuk nilai suku keduanya atau U2. Sama dengan ganti lagi N di sini dengan angka 2. Maka jadinya sekarang 1 per 2 kuadrat ditambah 4 per 5 sama dengan 1 per 2 kuadrat hasilnya 4 ditambah 4 per 5. Sama dengan, ingat cara mudah penjumlahan pecahan biasa yang beda penyebut cukup kali silang saja. 1 kali 5 hasilnya 5, lalu ditambah 4 kali 4 hasilnya 16. Dan untuk penyebutnya, penyebut kali penyebut. 4 kali 5 hasilnya 20. Sama dengan 5 ditambah 16 hasilnya 21 per di bawahnya 20. Sama dengan, karena angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah, maka angka ini harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya, 21 dibagi 20 hasil yang mendekati tentunya adalah 1. Ingat,
Walaupun kalau kita pakai kalkulator, 21 dibagi 20 itu hasilnya 1, sekian. Makanya di sini tulis 1 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 20. Sedangkan untuk angka di atasnya diperoleh dari 1 dikali 20 hasilnya 20. Sedangkan angka di sini 21. Nah, 21 dikurang 20 berapa? Yaitu 1 dan 1 kita tulisnya di atas sini. Sehingga jawabannya 1 per 20. Lanjut untuk suku yang ketiga atau nilai U3-nya. Sama dengan ganti lagi N di sini dengan angka 3. Maka jadinya 1/3 kuadrat ditambah 4/5 sama dengan 1/3 kuadrat hasilnya 9 lalu ditambah 4/5 sama dengan penjumlahan pecahan biasa beda penyebut cara termudahnya cukup kali silang saja. 1 kali 5 hasilnya 5 lalu ditambah 4 kali 9 hasilnya 36. Per di bawahnya 9 kali 5 hasilnya 45. Sama dengan 5 ditambah 36. Berapa hasilnya? Yaitu 41 dan penyebutnya 45. Dan ini dia nilai suku ketiganya. Lanjut untuk suku yang keempat atau nilai U4 sama dengan ganti lagi N di sini dengan angka 4. Maka sekarang jadinya 1/4 kuadrat ditambah 4/5. Sama dengan 1/4 kuadrat hasilnya 16 lalu ditambah 4/5. Sama dengan kali silang saja. 1 kali 5 hasilnya 5. Lalu ditambah 4 kali 16. Kita peroleh hasilnya berapa nih? Yaitu 64, ya kan? Per di bawahnya penyebut kali penyebut 16 kali 5 hasilnya 80. Ingat kalau untuk hasil kalinya silakan dicek ulang pakai kalkulator. Yang jelas perhatikan langkah demi langkahnya. Itu yang paling penting. Oke? Lanjut. Sama dengan 5 ditambah 64 hasilnya 69 per di bawahnya yaitu 80 dan ini dia nilai suku keempatnya. Lanjut terakhir untuk suku yang kelima atau nilai U5-nya. Sama dengan sekarang ganti lagi N di sini dengan angka 5. Maka jadinya yaitu 1/5 kuadrat ditambah 4/5. Sama dengan 1/5 kuadrat hasilnya 25. Lalu ditambah 4/5. Sama dengan cukup kali silang saja. 1 kali 5 hasilnya 5, lalu ditambah 4 kali 25 hasilnya 100. Per penyebut kali penyebut, 25 dikali 5 hasilnya 125. Sama dengan 5 ditambah 100 hasilnya 105 per 125. Ini 125-nya tetap. Oke. Terakhir, angka ini kalau kita lihat masih bisa dikecilkan atau disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 5. Perhatikan, 105 dibagi 5 hasilnya 21. Sedangkan kalau 125 dibagi 5 itu hasilnya 25. Sehingga inilah dia nilai suku kelimanya. Maka kita perolehlah 5 suku pertama dari barisan bilangan ini yaitu hasil yang kita peroleh tadi. Pertama yaitu 1/4/5. Selanjutnya 1/1/20. Selanjutnya 41/45. Lalu 69/80. Terakhir 21/25. Dan inilah dia jawabannya. Terakhir, kita masuk ke contoh soal yang nomor 6. Tuliskan 5 suku pertama dari barisan bilangan berikut. UN sama dengan 1/2 dikali N ditambah 4. Oke, perhatikan langkah-langkahnya. Ingat, pertama kita cari suku pertama atau U1-nya. Dengan cara tinggal ganti setiap N yang ada di rumus UN ini. Pertama, ganti dengan angka yang ada di sini, yaitu 1. Maka jadinya sekarang
1/2 dikali N-nya ganti dengan angka 1. Lalu baru ditambahkan dengan 4. Sama dengan 1/2 dikali 1 hasilnya tetap 1/2. Lalu ditambah 4. Sama dengan penjumlahan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Perhatikan caranya. 2 kali 4 hasilnya 8. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya sini 1. Hasilnya 9. Dan penyebutnya 2. Nah, karena angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, maka angka ini harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya. 9 bagi 4 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 4. Kenapa tidak 5? Karena kalau 5 dikali 2 itu hasilnya 10, sudah melebihi dari angka 9 yang ada di atas ini. Dan walaupun kalau kita pakai kalkulator, 9 dibagi 2 itu hasilnya 4, sekian. Makanya di sini kita tulis 4 terlebih dahulu. Oke? Untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 2. Untuk angka di atasnya diperoleh dari 4 kali 2 hasilnya 8, sedangkan angka di atasnya 9. 9 dikurang 8 hasilnya 1, dan 1 kita tulisnya di atas sini. Sehingga jawabannya 4, 1/2. Lanjut, untuk suku yang kedua atau nilai U2-nya. Sama dengan, ganti lagi N di sini dengan angka 2 yang ada di sini. 1/2 dikali N-nya ganti dengan angka 2, lalu ditambah 4. Sama dengan 1/2 dikali 2, itu hasilnya adalah 1. Lalu ditambahkan dengan 4. Dan 1 tambah 4 tentunya adalah 5. Lanjut untuk suku yang ketiga atau nilai U3-nya. Sama dengan ganti lagi N di sini dengan angka 3. Maka jadinya 1/2 N-nya ganti dengan angka 3. Lalu ditambah 4. Sama dengan 1 kali 3 hasilnya 3 per di bawahnya 2 lalu ditambah 4. Penjumlahan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Caranya cukup kali silang saja. 2 kali 4 hasilnya 8. Lalu 8 ditambahkan dengan angka di atasnya sini 3. Kita peroleh hasilnya 11. Dan untuk penyebutnya di sini tetap sama yaitu 2. Lalu sama dengan angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah. Maka angka ini harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya. 11 dibagi 2 itu hasilnya 5, sekian. Makanya di sini kita tulis 5 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 2. Dan untuk angka di atasnya diperoleh dari 5 dikali 2 hasilnya 10, sedangkan di sini angkanya 11. 11 dikurang 10 hasilnya 1, maka kita peroleh hasilnya 5, 1/2. Lanjut, sekarang untuk nilai suku keempat atau nilai U4-nya. Sama dengan, ganti lagi, N di sini dengan angka 4. Maka kita tulis di sini 1/2 dikali dengan N-nya ganti dengan 4. Lalu ditambah 4. Sama dengan 1/2 kali 4. Perhatikan, 4 bagi 2 hasilnya 2. Lalu 1 dikali 2 hasilnya 2. Lalu jangan lupa ditambahkan dengan 4. Dan 2 ditambah 4 tentunya hasilnya adalah 6. Terakhir, untuk suku kelima atau nilai U5-nya. Sama dengan, ganti N di sini dengan angka 5. Maka jadinya 1/2 dikali 5, lalu ditambahkan dengan 4. Sama dengan 1 kali 5 hasilnya 5 dan penyebutnya 2. Lalu ditambahkan dengan 4. Sama dengan 2 kali 4 hasilnya 8. Lalu 8 ditambah 5 hasilnya 13. Per di bawahnya 2. Karena angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, maka angka ini harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya, 13 dibagi 2 itu hasilnya 6, sekian. Makanya di sini kita tulis 6 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya, yaitu masih tetap sama 2. Sedangkan untuk angka di atasnya diperoleh dari 6 kali 2 hasilnya 12. Sedangkan angka di atas ini 13. Nah, 13 dikurang 12 hasilnya 1 dan 1 kita tulisnya di atas sini. Sehingga jawabannya 6, 1/2. Maka sampai di sini kita peroleh jawabannya yaitu 5 suku pertamanya yaitu hasil yang sudah kita peroleh tadi. Pertama, 4, 1/2. Selanjutnya positif 5.
Selanjutnya ada 5, 1/2, lalu ada angka 6, terakhir ada 6, 1/2, dan inilah dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.